Saat dunia sibuk menghias dirinya dengan gedung-gedung pencakar langit, saat masjid-masjid berubah fungsi menjadi objek wisata, dan saat para pemimpin rajin mengabaikan amanahnya, serta saat para ulama tak lagi memiliki ilmu, maka apa yang sesungguhnya terjadi dan akan menimpa kita umat Islam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Hasanah yang dirahmati Allah Ta'ala, nubuat akhir zaman sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam berbagai hadis dan dijamin kebenarannya karena berasal dari petunjuk Allah Ta'ala. Dan inilah ciri-ciri akhir zaman yang sudah banyak terbukti. Salah satu fenomena akhir zaman yang diingatkan oleh Rasulullah SAW adalah ketika masjid dijadikan tempat rekreasi dan dijadikan sebagai jalan untuk lewat. Keterangan Rasulullah ini berkaitan dengan sabda Nabi, kiamat tidak terjadi sehingga orang-orang bermegah-megahan dengan masjid-masjid. Hadis riwayat Ahmad. Menurut Ibnu Abbas, sungguh kalian kelak pasti menghiasi masjid-masjid sebagaimana dulu orang-orang Yahudi dan Nasrani menghiasi tempat-tempat ibadah mereka. Ketika masjid begitu megah hingga membuat orang terkagum-kagum, dan secara perlahan fungsi masjid bergeser menjadi tempat hiburan dan rekreasi. Lihat saja apa yang terjadi saat ini. Umat Islam lebih sibuk menghiasi masjid dengan berbagai kemegahan, tapi lupa untuk memakmurkan masjid dengan berbagai ibadah dan kegiatan agama lainnya. Begitu banyak masjid yang sepi dan hanya ramai dikunjungi setiap sholat Jumat. Allah Ta'ala berfirman, hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, serta tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah. Maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. Al-Quran Surah At-Taubah ayat 18. Banyak orang yang berkunjung ke sebuah masjid karena kagum dengan keindahannya. Ketika pertama kali datang ke masjid, yang pertama dilakukan berfoto selfie dengan latar belakang masjid, atau mengabadikan keindahan masjid itu, tidak terpikir untuk melakukan sholat tahiyatul masjid. Kekagumannya pada masjid bukan untuk memakmurkannya dengan berzikir pada Allah dan bersyukur atas semua nikmatnya. Masjid tidak membuat orang bertobat dan mengingatkannya untuk menjalankan syariat. Tidak ada rasa khusyuk ketika berada di masjid. Ada orang yang baru berhijab ketika ke masjid. Ada juga orang yang berpenampilan biasa, bahkan membuka auratnya ketika mengunjungi masjid. Nauzubillah. Fenomena ini sudah dijelaskan oleh Rasulullah. Akan ada kaum pria yang menunggang di atas pelana-pelana kuda bagaikan rumah-rumah. Mereka turun di pintu-pintu masjid. Wanita-wanita mereka berpakaian tetapi telanjang. Hadis riwayat Ahmad. Berbagai fenomena kehidupan modern sudah disebutkan dalam berbagai hadis Nabi. Dunia yang begitu luas sekarang semakin sempit karena jarak yang jauh bisa ditempuh begitu singkat karena bisa menggunakan pesawat jet. Dahulu, jamaah haji dari berbagai kawasan datang ke Mekah menggunakan jalan darat dengan mengendarai unta atau kuda. Perjalanan ditempuh berbulan-bulan. Kesusahan dan mara bahaya terpaksa ditempuhnya hanya untuk menunaikan ibadah haji. Tapi cerita itu tak lagi ditemukan saat ini. Dengan mudahnya orang menunaikan ibadah umroh atau haji karena Mekah tak lagi jauh. Rasulullah bersabda, kiamat tidak terjadi sehingga waktu menjadi singkat. 1 tahun terasa seperti 1 bulan. 1 bulan terasa seperti 1 pekan. 1 pekan seperti 1 hari. 1 hari seperti 1 jam.
dan 1 jam secepatnya terbakarnya kurma kering. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Dalam hadis lain riwayat Bukhari disebutkan, kiamat tidak akan terjadi hingga waktu menjadi singkat. Singkatnya waktu bisa jadi bermakna hakiki atau bersifat maknawi. Singkatnya waktu karena orang terlalu terlena dengan kesibukan duniawi dan asyik menikmati berbagai kesenangan hidup yang memuaskan nafsu. Berbagai penemuan teknologi yang saat kita nikmati sudah disebutkan oleh Rasulullah. Penemuan bahan kertas untuk tulis-menulis, misalnya kemudian berkembang menjadi teknologi informasi yang skipless, tanpa menggunakan kertas, menunjukkan bukti kebenaran sabda Nabi. Sungguh menjelang kiamat akan ada banyak tulis-menulis. Hadis riwayat Ahmad. Banyak karya dan fatwa para ulama salaf yang sudah berlalu berabad-abad seperti karya Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad masih bisa kita baca saat ini karena masih terpelihara dalam berbagai kitab dan ulasan ulama lain. Bahkan karya tulis yang berjilid-jilid tebalnya kini bisa disimpan hanya dalam satu komputer tablet atau telepon genggam. Arsitektur modern yang salah satunya ditandai dengan gedung-gedung pencakar langit merupakan salah satu ciri kiamat makin mendekat. Dahulu, raja-raja Babilonia di abad sebelum Masehi begitu bangga dengan taman-taman tergantungnya. Sekarang manusia modern begitu bangga dengan gedung-gedung mewah pencakar langit. Mereka berlomba-lomba untuk mendirikan gedung tertinggi karena dianggap sebagai puncak prestasi dan prestise. Hidup di kota besar, seraya hidup di antara beton-beton gedung tinggi. Hutan-hutan kayu dengan berubah menjadi mal, perkantoran dan pabrik industri. Fenomena ini sudah disebutkan dalam sabda Rasulullah bahwa salah satu tanda kiamat adalah jika orang-orang yang tidak beralas kaki dan bertelanjang badan, para penggembala kambing yang berlomba-lomba meninggikan bangunan. Ibnu Abbas bertanya pada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, siapakah para penggembala kambing yang tidak beralas kaki dan bertelanjang badan, kelaparan dan miskin itu?" Beliau menjawab, "Orang-orang Arab." Hadis riwayat Ahmad. Inilah yang kita saksikan sekarang. Bangsa Arab yang dahulu peternak kambing, penggembala unta dan sapi, tidak beralaskan kaki, mereka kini tinggal di perkotaan dan membangun gedung-gedung pencakar langit. Bangsa Arab hidup makmur, berlimpah harta. Setelah ditemukan banyak cadangan minyak bumi, kawasan gurun yang dulu gersang kini berubah menjadi taman-taman hijau yang indah. Air tak sulit lagi ditemukan di padang pasir. Akses jalan terbentang luas yang memudahkan orang untuk menempuh perjalanan. Ciri-ciri ini sudah kita saksikan saat ini, dan 14 abad silam Rasulullah sudah menyebutkannya dalam nubuat akhir zaman. Namun, prestasi materi yang diraih manusia modern di sisi lain berdampak buruk pada kehidupan mereka. Rasulullah telah mengingatkan dalam sabdanya, "Demi Allah, aku tidak mengkhawatirkan kalian ditimpa kemiskinan, tetapi aku khawatir jika dunia ini dilapangkan untuk kalian sebagaimana pernah dilapangkan untuk umat-umat sebelum kalian. Lantas kalian berlomba-lomba dengannya. Lantas hal itu membinasakan kalian sebagaimana dulu telah membinasakan mereka." Hadis riwayat Bukhari. Buruknya kehidupan manusia modern, salah satunya karena fitnah duhaimah. Apa itu fitnah duhaimah? Duhaimah bermakna kelam atau gelap gulita. Rasulullah menyebutnya sebagai ujian terbesar yang dilalui umat manusia dalam perjalanan hidupnya di dunia. Fitnah duhaimah diawali dengan munculnya fitnah akhlas dan saro. Abdullah bin Umar meriwayatkan sebuah hadis. Suatu ketika kami duduk-duduk di hadapan Rasulullah SAW memperbincangkan soal berbagai fitnah. Beliau pun banyak bercerita mengenainya. Sehingga beliau juga menyebut tentang fitnah akhlas. Maka seseorang bertanya, "Apa yang dimaksud dengan fitnah akhlas?" Beliau menjawab, yaitu fitnah pelarian dan peperangan. Kemudian fitnah saro,
Kotoran atau asapnya berasal dari bawah kaki seseorang dari ahlu baitku. Ia mengaku dariku, padahal bukan dariku. Karena sesungguhnya waliku hanyalah orang-orang yang bertakwa. Kemudian manusia bersepakat pada seseorang seperti bertemunya pinggul di tulang rusuk. Kemudian fitnah Duhaimah yang tidak membiarkan ada seseorang dari umat ini kecuali dihantamnya. Jika dikatakan ia telah selesai, maka ia justru berlanjut. Di dalamnya seorang pria pada pagi hari beriman, tetapi pada sore hari menjadi kafir. Sehingga manusia terbagi menjadi dua kemah. Kemah keimanan yang tidak mengandung kemunafikan dan kemah kemunafikan yang tidak mengandung keimanan. Jika itu sudah terjadi, maka tunggulah kedatangan Dajjal pada hari itu atau besoknya. Hadis riwayat Abu Daud. Jika kita perhatikan teks hadis itu, berbagai fitnah terkait satu sama lain dengan menunjukkan makna berurutan walaupun waktunya tidak pasti kapan terjadi. Pertama, Rasulullah menyebutnya fitnah ahlas. Ahlas artinya pelana atau kain yang menempel di punggung unta. Artinya, fitnah ini akan menempel terus menimpa umat Islam. Banyak ulama yang berpendapat fitnah ahlas terjadi setelah Umar bin Khattab syahid dibunuh seorang majusi. Sejak itulah perpecahan umat Islam terjadi hingga saat ini. Nabi SAW ketika beliau berkata kepada Umar, "Sesungguhnya antara kamu dan fitnah itu terdapat pintu yang akan hancur." Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Fitnah selanjutnya adalah fitnah sara. Menurut ahli Al-Qari, yang dimaksud fitnah ini adalah ujian nikmat yang menyenangkan manusia berupa kesehatan, kekayaan, selamat dari musibah dan bencana. Ujian ini dikaitkan dengan kata sara karena akibat kemewahan dan harta yang berlimpah terjadinya berbagai kemaksiatan. Terjadinya fitnah sara ini diawali oleh seorang yang secara nasab bersambung kepada Rasulullah SAW atau ahlu bait. Namun perilakunya menyebabkan bencana bagi umat Islam. Atau mungkin dia mengaku-ngaku sebagai ahlu bait dan mengklaim apa yang dilakukannya berasal dari Rasulullah. Wallahu alam. Fitnah yang dijelaskan oleh Rasulullah secara lebih detail adalah fitnah Duhaimah. Fitnah ini akan menghantam semua umat Islam, lebih khusus lagi pada bangsa Arab. Tidak seorang pun dari warga muslim yang akan terbebas dari fitnah ini. Beliau menggunakan lafaz latama yang bermakna menghantam atau memukul bagian wajah dengan telapak tangan. Kalimat ini merupakan gambaran sebuah fitnah yang sangat keras dan ganas. Jika kita perhatikan ciri-ciri yang disebutkan oleh Rasulullah, tidak ada fitnah yang ditimbulkan yang dampaknya begitu parah, kecuali fitnah demokrasi sekuler liberal yang dipaksakan oleh Barat terhadap dunia Islam. Demokrasi sekuler liberal menganut faham kebenaran, berdasarkan suara terbanyak berasal dari rakyat, tidak memperdulikan ukuran kebenaran berdasarkan syariat agama. Satu orang, satu suara, tanpa membedakan apakah dia berpendidikan atau tidak, apakah dia penjahat atau berakhlak mulia. Apalagi suara rakyat bisa dimanipulasi dengan berbagai suap hingga muncullah para pemimpin yang berambisi untuk mengeruk kekayaan negara dan tidak lagi mengindahkan amanah untuk mensejahterakan rakyat. Hanya dalam sebuah negara demokrasi, pernikahan sesama jenis disahkan karena dikehendaki oleh sebagian besar rakyatnya. Hanya dalam sebuah negara demokrasi, minuman keras dan prostitusi dilegalkan karena dilindungi undang-undang yang sudah disetujui oleh sebagian besar rakyat melalui para wakilnya. Apa jadinya jika sebagian besar penduduk negeri itu pelaku maksiat dan tidak beragama? Inilah yang harus dibayar mahal dalam sebuah demokrasi sekuler liberal yang dipaksakan kepada umat Islam. Demokrasi berbeda dengan konsep musyawarah seperti yang diajarkan oleh Islam. Rasulullah telah mengingatkan fitnah ini akan menghantam umat Islam. Jika kita perhatikan fase sejarah umat Islam berdasarkan hadis Nabi setelah hancurnya kekhalifahan Islam,
Maka berganti dengan sistem sekuler yang melahirkan para pemimpin diktator atau mulkan jabarian. Fenomena Arab Springs atau musim semi demokrasi telah melanda semua kawasan negara Teluk yang semua dikuasai oleh para raja. Bahkan Arab Saudi pun akhirnya bersedia memulai sistem demokrasi secara bertahap. Dimulai dengan menyelenggarakan pemilu untuk memilih anggota Dewan Kota Riyadh. Kuwait telah bergerak lebih jauh dalam menerapkan sistem demokrasi, sekaligus mengizinkan kaum perempuan mengikuti pemilu. Begitu juga yang terjadi di negeri-negeri Muslim di Asia Tengah, bekas wilayah Uni Soviet. Negara-negara itu mulai menerapkan sistem demokrasi. Demokrasi boleh jadi bisa dijadikan sebagai alat membuat tata kelola negara untuk mencapai keadilan sosial dan kemakmuran. Demokrasi sebagai sebuah ideologi sekuler seperti yang diusung Barat. Negara Indonesia yang dibangun dengan darah dan perjuangan umat Islam tak bisa membiarkan demokrasi sekuler dan liberal menguasai semua sendi kehidupan berbangsa. Negeri ini didasarkan pada ketuhanan yang Maha Esa. Inilah tauhid yang menjadi ciri negeri ini. Negeri yang seharusnya menjadikan agama sebagai pedoman dalam mengelola negara. Meski demikian, demokrasi adalah sebuah ujian. Ujian yang tidak diketahui kapan berakhirnya. Apakah demokrasi sekuler liberal yang dimaksud fitnah Duhaimah oleh Rasulullah? Wallahu alam. Atau ada sistem yang lebih buruk dari itu? Kita tidak bisa menutup mata. Demokrasi bukanlah wahyu Tuhan, tapi hasil karya manusia yang masih banyak kelemahannya. Pada akhir zaman, kita akan menyaksikan pada negeri yang menganut demokrasi ini, lahirlah para pemimpin yang disebutkan oleh Rasulullah dalam sabdanya. Benar-benar akan datang pada kalian suatu zaman yang para penguasanya menjadikan orang-orang jahat sebagai orang kepercayaan mereka, dan mereka menunda-nunda pelaksanaan sholat di awal waktunya. Barang siapa mendapati masa mereka, janganlah ia menjadi seorang penasehat, polisi, penarik pajak, atau bendahara bagi mereka. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Ciri-ciri itu sebagian sudah terjadi di tengah-tengah kita, dan Rasulullah telah mengingatkan kita untuk tidak mendukungnya, apalagi menjadi bagian dari mereka. Rasulullah bersabda, akan ada sepeninggalanku sejumlah pemimpin. Barangkali yang masuk menemui mereka, lalu dia membenarkan kedustaan mereka dan membantu mereka dalam kezaliman mereka. Maka dia bukan bagian dariku, dan aku bukan bagian darinya. Dan dia tidak akan menemuiku di telaga surga. Barang siapa yang tidak membenarkan kezaliman mereka dan tidak membantu mereka dalam kezaliman, maka dia adalah bagian dariku. Aku juga bagian darinya, dan dia akan datang menemuiku di telaga surga. Hadis riwayat At-Tirmizi. Sungguh tegas peringatan Rasulullah. Mari kita evaluasi diri, apakah kita sudah menjadi bagian dari para pemimpin itu? Fase-fase akhir zaman sudah dan akan terjadi dalam sejarah kehidupan umat manusia. Di manakah saat ini kita berada? Kita tak bisa membandingkan dengan generasi terbaik para sahabat. Itulah masa keemasan Islam yang dilanjutkan generasi selanjutnya. Generasi yang disebut terbaik ini bukan karena kemajuan ilmu pengetahuan dan kecanggihan teknologinya. Generasi sahabat disebut terbaik karena kokohnya keimanan dan kuatnya akhlak mulia mereka. Membandingkan keadaan manusia sekarang dengan kondisi para sahabat, ibarat bumi dan langit. Sulit untuk menyamai ibadah dan amal soleh mereka. Umar bin Khattab menyerahkan separuh hartanya untuk jihad di jalan Allah. Begitu juga Abu Bakar yang menginfakkan semua harta miliknya. Para sahabat lain seperti Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf menginfakkan hartanya untuk mendukung perjuangan dakwah Rasulullah. Mereka mencintai Nabi di atas dirinya dan keluarganya. Zaman itu sudah berlalu dan kondisi masyarakat makin memburuk. Rasulullah bersabda,
tidak akan datang kepada kalian suatu zaman kecuali ia akan lebih buruk dari zaman yang sebelumnya. Hadis riwayat Ahmad. Salah satu penyebab rusaknya zaman ini karena banyaknya orang-orang soleh yang diwafatkan oleh Allah Ta'ala. Banyak orang soleh yang memilih menjadi mujahid di medan tempur, memperjuangkan Islam dan mati syahid. Satu persatu manusia pilihan, Allah cabut nyawanya. Ketika masa itu tiba, itulah terburuk dalam hidup manusia. Tidak akan tiba hari kiamat hingga Allah mengambil orang-orang baik dari penduduk bumi. Sehingga yang tersisa hanyalah orang-orang yang jelek. Mereka tidak mengetahui yang baik dan tidak mengingkari yang mungkar. Hadis riwayat Ahmad. Wafatnya para ulama yang jadi panutan merupakan bencana bagi umat. Dan inilah salah satu cara Allah mengazab manusia akhir zaman. Sebagaimana Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah tidak mengambil ilmu dengan mencabutnya dari para hamba, tetapi mengambil ilmu dengan mewafatkan para ulama. Sehingga ketika ada lagi ulama, manusia menjadikan orang-orang bodoh sebagai pemimpin. Mereka pun ditanya, lantas berfatwa tanpa ilmu, sehingga mereka sesat dan menyesatkan. Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Ketika tidak ada lagi iman dan ilmu, maka merebaklah kebodohan umat. Tidak ada lagi tempat bertanya tentang kebenaran, karena banyak ulama yang menggadaikan harga dirinya demi harta dan kekuasaan, hingga umat makin terperosok pada kejahilan. Kejahilan yang sesungguhnya ketika mereka mengganti tauhid dengan kesyirikan, menukar syariat yang suci dengan peraturan manusia, dan menggadaikan wahyu dengan akal yang dangkal. Sesungguhnya akan datang kepada manusia tahun-tahun tipu daya, di mana pendusta dibenarkan, sedangkan orang jujur didustakan, pengkhianat dipercaya, sedangkan orang amanat dianggap pengkhianat. Di masa itu Ruwaibidhah berbicara. Beliau ditanya, apakah Ruwaibidhah itu? Beliau bersabda, orang bodoh yang berbicara tentang persoalan orang banyak. Hadis riwayat Ahmad. Apakah kita sudah masuk pada zaman itu? Lihatlah para ulama kita. Dan lihatlah para pemimpin kita. Itu menjadi cermin keadaan masyarakat. Lemahnya ulama karena terlalu dekat dengan penguasa, hingga mereka tidak berani menyampaikan yang hak. Dan kepemimpinan umat dipegang oleh orang yang bukan ahlinya dan tidak mampu memegang amanah. Dan inilah salah satu ciri kiamat makin dekat. Rasulullah bersabda, apabila amanat telah disia-siakan, maka tunggulah kiamat. Seseorang bertanya, bagaimana amanat itu disia-siakan, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, jika urusan tidak diserahkan kepada ahlinya, maka tunggulah kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Ketika umat ini sudah meninggalkan loyalitasnya terhadap Islam, maka kehancuran akan segera tiba. Ketika makin samarnya al-wala wal-bara, identitas keislamannya tak lagi dikenal, maka Allah telah mencabut ilmu dan membiarkan kebodohan tumbuh di tengah-tengah umat. Al-wala, ketika orang berani bersikap Islam, menunjukkan keimanannya, serta membela saudara-saudaranya dengan harta dan nyawanya. Al-bara, ketika ia berani memusuhi dan berlepas diri kekufuran, serta tidak mau menjadikan orang kafir sebagai pemimpin dan pelindung mereka. Rasulullah SAW bersabda, ikatan iman yang paling kuat adalah loyalitas yang kuat karena Allah, dan permusuhan karena Allah, mencintai karena Allah, dan membenci karena Allah. Hadis riwayat At-Tabrani. Dan inilah konsekuensi dari syahadat.
Pemirsa Hasanah, inilah sebagian dari ciri-ciri akhir zaman yang menandakan kiamat makin dekat. Ketika dunia ini berakhir, maka mulailah kehidupan baru di akhirat. Sebagai buah dari amal soleh selama kita di dunia. Sudah siapkah kita dengan bekal perjalanan yang abadi? Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.